Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan Janda bab 26. Pertengkaran dua istri. Pekerjaan Kaisar belakangan ini memang sangat banyak. Dokumen yang perlu ia tanda tangani menggunung di meja kerja. Sedangkan jadwal meeting dengan klien juga begitu padat. Kaisar bahkan harus mencancel beberapa urusan bisnisnya di luar kota karena kedua istrinya sedang hamil. Ditambah Ana selalu terlihat tidak nyaman tinggal di rumah besar itu. Kaisar tidak ingin meninggalkan Ana seorang diri dan membuat wanita itu semakin merasa dikucilkan oleh keluarganya. Tiba-tiba ponsel Kaisar berbunyi. Kaisar sontak memutus pandangannya dari laptop dan meraih ponselnya yang tergeletak di sudut meja. Kontak nama Monica tertulis besar-besar di layar ponselnya. Kaisar bertanya-tanya, hal apa lagi yang ingin Monica inginkan darinya? Kaisar mengangkat panggilan itu dan meletakkan ponselnya di sebelah laptop. "Halo, kenapa lagi Monica?" ujar Kaisar, yang mulai stres dengan panggilan berantai istrinya. Di seberang sana, Monica terdengar panik. Hal itu juga yang membuat Kaisar menghentikan kegiatan sepenuhnya. "Sayang, gawat. Gawat kenapa? Cepat pulang, aku butuh kamu," desak Monica tergesa-gesa. "Urusannya darurat, aku akan menjelaskannya di rumah. Pokoknya cepat pulang saja." Kaisar mengangkat sebelah alisnya bingung. Ia sedang ibu dan tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya tanpa sebab yang jelas. "Monica, sebentar lagi aku ada meeting. Katakan saja sekarang, urusan darurat apa yang kamu maksud?" "Pulang saja, please. Ini ada hubungannya dengan bayi kita. Cepetan." Lalu panggilan dimatikan begitu saja tanpa penjelasan yang pasti. Kaisar mengembuskan nafas kasar. Sebenarnya ia sedikit khawatir juga karena nada bicara Monica terdengar sangat kalut. Apa sesuatu yang buruk menimpa calon anak mereka? Dengan jantung berdebar keras, Kaisar beranjak dari kursi dan mengambil kunci mobilnya dari laci meja. Kaisar segera membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah besarnya. Namun, setibanya di rumah, Kaisar malah mendapati Monica sedang menonton acara kuliner dengan Nyonya Farah di ruang tamu. Kaisar mencengkeram kunci mobilnya dengan kesal, mendekati istri dan ibunya dengan kesal. "Apa-apaan ini Monica? Mana urusan daruratnya? Apa kamu mencoba mempermainkanku?" tanya Kaisar dengan suara sedikit meninggi. Monica mengarahkan pandangannya kepada Kaisar dan tersenyum senang melihat suaminya datang. "Sayang, akhirnya kamu datang juga. Aku lagi ngidam nih, nonton acara kuliner jadi pengen rujak buah sama es dawet." "Apa?" Kaisar tidak bisa mempercayai telinganya. Jauh-jauh dia pulang hanya untuk mendengar kata-kata itu dari mulut Monica. "Kamu ingin apa?" "Rujak buah sama es dawet sayang." "Ih, masa aku harus ngomong 2 kali sih? Beliin itu ya, please." "Demi Tuhan Monica." Kaisar mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Kekesalan terlihat jelas di wajahnya. "Apa kamu tahu? Gara-gara kamu aku harus meninggalkan klien yang sebentar lagi akan berkunjung." "Terus kenapa? Kan mereka bisa nunggu. Tapi istri dan anak kamu enggak," tutur Monica sambil mengelus benjolan kecil di perutnya. "Nggak perlu marah juga kali toh. Ini kan anak kamu yang meminta." Kaisar berusaha menahan amarahnya. Ia sudah mencoba bersabar menghadapi Monica, tapi wanita itu selalu membuat calon buah hati mereka sebagai tameng. Aku tahu, sergah Kaisar, kesal setengah mati. "Tapi harusnya kamu langsung bilang saja apa yang kamu mau. Aku bisa mengutus anak buahku untuk membelikan makanan itu untukmu, atau membelinya di perjalanan pulang." "Tapi aku juga kangen kamu sayang." Monica masih saja membantah dengan 1001 alasannya. "Aku ngerti kalau kamu gak bakalan pulang kecuali aku pakai data darurat. Maaf kalau ganggu kamu." "Monica, kamu cuma buang-buang waktuku di sini." "Buang-buang waktu kamu bilang?" Monica sakit hati. Bisa-bisanya Kaisar mengatakan hal sekejam itu padanya, padahal yang Monica minta hanya sedikit waktunya. Monica menoleh pada Nyonya Farah yang sejak tadi mendengarkan perdebatan mereka dalam diam, lalu mencoba mencari pembelaan mertuanya. "Tuh Ma, dengerin apa kata Anam Ama.
Kayaknya Kaisar sama sekali gak sayang sama anaknya. Aku kan lagi ngidam, Ma. Yang minta juga bukan aku, tapi anaknya sendiri. Rengek Monica dengan manja. Tahu bahwa mertuanya itu pasti akan membelanya. Nyonya Farah sepertinya mulai muak dengan sikap Kaisar yang terkesan acuh tak acuh. Nyonya Farah mematikan siaran TV yang mereka tonton dan membincingkan matanya kepada Kaisar. Belikan saja Kaisar. Kehilangan satu klien bukan masalah besar. Keluarga itu lebih penting daripada pekerjaan, tegur Nyonya Farah. Kaisar sudah lelah, selalu begini akhirnya. Jika Monica mulai kalah argumen, maka dia akan meminta perlindungan dari mertuanya. Ma, aku capek. Tolong ngertiin posisi Kaisar juga. Kaisar bukannya keberatan pulang cuma buat beliin Monica makanan. Tapi, Monica juga harus bisa baca situasi, Ma. Kaisar udah mikir yang enggak-enggak pas Monica bilang keadaannya darurat. Kaisar, akhiri diskusi. Nyonya Farah tidak begitu mendengarkan alasan Kaisar dan menyilangkan tangannya agar Kaisar tidak bisa membantah. Sekarang kamu pergi saja dan cari makanan yang diminta Monica. Dan Monica, kamu tunggu di sini sama Mama. Kalian berdua berhenti adu mulut. Kaisar mengusap-ngusap wajahnya dengan kasar. Ia mengangguk lesu kemudian sadar bahwa istrinya yang lain tidak ada di sana. Mana Ana? Tanyanya sambil melirik ke arah tangga. Jangan bilang Ana mengurung dirinya di kamar lagi. Monica menjawab ketus. Di kamarnya. Mau apa kamu emang? Aku mau tanyain Ana ingin sesuatu juga apa enggak? Biar sekalian pergi. Enggak usah. Monica buru-buru bangkit dan menghalangi langkah Kaisar. Jangan bikin aku nunggu lebih lama lagi sayang. Langsung cabut aja Gih. Aku nggak mau anak kita nanti ngeleran pas dia lahir. Sudahlah, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan sayang, ujar Monica sambil melambaikan tangannya dengan riang. Sepeninggalan Kaisar, Monica kembali menjatuhkan dirinya di samping Nyonya Farah. TV dinyalakan dan mereka kembali menyaksikan acara kuliner yang membuat Monica dendam. Diam-diam Monica melirik Nyonya Farah yang tampak jauh lebih tenang. Monica memang berusaha memonopoli perhatian suami dan mertuanya agar keberadaan Ana di rumah ini terlupakan. Monica rasa posisinya sebagai istri pertama Kaisar semakin terancam sejak Ana muncul. Monica beruntung karena kehamilan ini membuat Kaisar batal menceraikannya. Dan satu-satunya cara supaya Kaisar terus menuruti ucapannya adalah dengan mengambil hati ibu mertuanya. Monica akan melakukan apapun demi kembali mendapatkan perhatian Kaisar seperti dulu lagi. Sudah terhitung 2 jam lamanya sejak Kaisar kembali membawakan rujak buah dan es dawet permintaan Monica. Setelah itu, Kaisar memutar haluannya lagi ke kantor untuk menghadiri meeting. Monica baru saja meletakkan piring kotornya ke wastafel ketika di saat yang sama, Ana pergi ke dapur untuk mengambil jus. Monica menatap Ana dengan penuh kebencian, lalu mengikuti wanita itu hingga sampai di kamarnya. Melalui celah pintu, Monica bisa mendengar jika Ana sedang mengangkat telepon dari seseorang, dan orang itu jelas-jelas adalah Kaisar. Aku nggak pengen apa-apa, kata Ana dari dalam kamar, membuat Monica semakin yakin jika Kaisar menelponnya. Beneran, kamu nggak usah repot-repot, langsung aja pulang kalau waktunya pulang. Kamu kok masa sih? Ya udah, aku pengen gado-gado. Iya, itu aja. Makasih Kaisar. Hati Monica semakin terbakar api cemburu. Sedetik setelah panggilan Ana dan Kaisar berakhir, Monica langsung menendang pintu kamar Ana dan melabrak adik madunya tersebut. Emang enak jadi istri kedua, minta harus sembunyi-sembunyi dari istri pertama, ejek Monica sambil menyilangkan tangan dengan angkuh. Ana yang terkejut dengan kedatangan Monica, spontan meletakkan dadanya yang bergemuruh tak karuan. Kak, tolong ketuk pintunya dulu kalau mau masuk dan kumohon jangan memulai pertengkaran lagi. Halah, kemanjakan drama kamu, sahut Monica dengan tatapan menusuk. Semua ini kan kamu yang memulai. Kamu merebut suami aku dan kamu minta supaya aku diam aja. Jangan mimpi kamu. Ana, aku akan bikin hidup kamu gak tenang karena udah berani mengusik rumah tangga aku. Ana mengepalkan tangannya di dada saat Monica lagi-lagi menghinanya. Ana tidak habis pikir kenapa Monica tidak pernah lelah mengganggunya.
Berapa kali pun dia menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Kaisar tidak disengaja, Monica tetap akan merendahkannya seperti sampah yang layak dibuang. "Kak, aku cuma pengen hidup akur sama Kak Monica," tutur Ana, masih mempertahankan suara lembutnya. "Sebelum aku menikah sama Kaisar, kita sudah bersaudara. Aku juga selalu diam walau Kak Monica menjelek-jelekin aku. Jadi, tolong Kak, kita hentikan permusuhan ini ya." Gini nih, omongan perempuan gak tahu diri. Monica tertawa sinis. Ana, kamu itu harus sadar diri. Saudara kamu bilang, kamu pikir aku sudi punya saudara gembel kayak kamu, hah? Dan asal kamu tahu, kamu gak akan bisa gantiin posisi aku di hati Kaisar. Gak akan pernah. Aku gak pernah punya niat buruk sedikit pun untuk menghancurkan rumah tangga kalian. Apa yang terjadi sama aku dan Kaisar itu karena ada musibah, Kak. Mana ada maling mau ngaku, batin Monica kesal. Ia memperhatikan penampilan Ana dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pembawaannya yang polos sangat berbanding balik dengan kesan berani yang ditampilkan Monica. Hal yang membuat Monica marah adalah Kaisar menyukai wanita yang penampilannya lebih sederhana dari istri pertamanya. Monica marah karena wanita seperti Ana harus menjadi saingannya. Halah, kamu ini. Asal kamu tahu ya, keberadaan kamu dan anak kamu di rumah ini seperti parasit. Selamanya, perempuan rendahan seperti kamu gak akan pernah bisa selevel sama Kaisar. Kasihan sekali anak di perut kamu itu harus lahir dari rahim seorang ibu yang merebut laki orang. Habis sudah kesabaran Ana terhadap Monica. Ana tidak bisa lagi bersabar ketika Monica menghina anaknya yang bahkan belum lahir. Ana menggigit bibir bawahnya, berusaha sekeras mungkin menahan kata-kata menyakitkan keluar dari mulutnya. Sejak ia tinggal di rumah ini, Ana sudah banyak mengalah karena ia sangat menyadari posisinya sebagai seorang madu. Pernikahan ini juga terjadi dengan rasa saling membutuhkan. Kaisar yang membutuhkan Ana dan Ana yang membutuhkan uang Kaisar untuk biaya berobat ayahnya di kampung. Namun, Monica sudah sangat kelewatan dengan membawa-bawa seorang bayi yang tidak berdosa. Aku emang gak selevel sama Kaisar, Kak, ucap Ana dengan penekanan di setiap kata-katanya. Tapi, nyatanya Kaisar lebih terlihat bahagia kalau sama aku dibanding sama kamu. Bahkan tanpa aku minta pun, dia begitu perhatian sama aku. Contohnya kayak tadi. Mendengar itu, Monica sontak naik pitam. Dan yang lebih penting, dia lebih suka tidur sekamar dengan aku. Ana menyeringai. Sedangkan kemarahan Monica sudah naik sampai ke ubun-ubun. Berani-beraninya dia